kamu itu gampang menjadi target dari kekerasan karena kamu perempuan, karena kamu latar belakang etnis tertentu ataupun yang lainnya. Tindakan kekerasan seksual itu adalah sebuah tindakan yang menghantam pada kemanusiaan seseorang. Karena itu, mari kita sama-sama memberdayakan diri supaya kita bisa menjadi kekuatan untuk memastikan lingkungan yang aman bagi semua. Saya lahir dan besar di Pontianak, Kalimantan Barat, dan kehidupan saya itu antara dua tempat, jadi kota dan kampung gitu. Jadi saya sangat menikmati masa kecil saya karena kami diberikan kebebasan ya untuk melakukan banyak hal, mengeksplorasi lingkungan di sekitar gitu. Dan pada masa itu yang saya ingat pada masa kecil saya ya, yang saya ingat tuh banyak senangnya ya. Banyak sekali senangnya, termasuk misalnya ketika kami dulu tidak mengenal kata banjir, jadi yang ada air pasang. Jadi kalau air pasang itu adalah berarti hari main air gitu kan. Kalau di sekolah kami biasanya menggunakan hari air pasang itu juga untuk membersihkan sekolah sambil main air, namanya juga anak SD ya. Pada saya masa SMP, kemudian saya melihat bahwa beberapa teman-teman sepergaulan saya ya, baik itu di kota maupun di kampung, banyak yang kemudian putus sekolah gitu. Kebanyakan juga menikah, terutama anak yang perempuan. Dan salah satunya adalah juga teman-teman dari etnis Tionghoa yang kemudian dinikahkan sampai ke Taiwan. Saya selalu bertanya-tanya gitu, kenapa mereka pergi menikahnya dalam usia yang sangat muda ya. Jadi itu ingatan saya yang pertama sebetulnya tentang keresahan sosial saya tentang situasi yang dihadapi oleh perempuan. Sementara yang tadi saya bilang etnis Tionghoa-nya dinikahkan ke Taiwan, tapi saya lihat teman-teman yang Melayu juga nikah dalam usia yang sangat muda, bahkan ada yang menikah sebagai istri kedua atau ketiga gitu kan. Jadi itu sih yang kemudian saya pikir apa itu normal ya, apa itu wajar ya gitu, apakah itu sesuatu yang memang akan berdaya guna bagi perempuannya, mengingat masa itu kan kita semuanya masih sangat kecil ya, SMP itu kan masih sangat kecil, masih punya banyak mimpi tentang apa yang kita bisa lakukan gitu, dan mungkin masa yang kita sendiri belum siap untuk menjadi seorang ibu. Saya kemudian kan kuliahnya di Jakarta ya, saya kuliah di UI Hubungan Internasional. Lalu salah satu kegelisahan saya di masa kecil yaitu tadi perkawinan lintas negara ini, saya tanya bisa nggak ini sebetulnya diperiksa dengan ilmu hubungan internasional, apa sih sebetulnya yang terjadi gitu. Nah itu salah satu ruang di mana saya mencoba merefleksikan bahwa pengalaman perempuan itu dia tidak pernah bisa dipisahkan dengan kondisi makro yang lebih besar ya, karena kan ternyata perempuan yang pergi menikah sampai ke luar negeri untuk model seperti yang dialami di Kalimantan Barat itu banyaknya dari kelompok yang menengah ke bawah dengan harapan bahwa bisa menambahkan ekonominya. Sebetulnya model seperti ini juga berlangsung dulu mungkin di Taiwan ke Amerika gitu misalnya dan lain-lain. Jadi ada struktur tertentu di dalam sistem rejim internasional yang memungkinkan model orang bilangnya transnational bride ya, jadi pengantin perempuan yang lintas batas negara ini, dan dia bisa dekat dengan pola perdagangan orang. Saya nggak pernah sebetulnya punya cita-cita jadi pembela HAM perempuan gitu misalnya ya. Cita-cita saya dulu waktu SMA masuk kuliah adalah menjadi duta besar sebenarnya. Jadi iya, karena itu masuk HI gitu. Jadi sama sekali nggak punya cita-cita kerja dalam aktivisme. Tetapi peristiwa Mei 98 itu betul-betul mengubah direction ya atau arah dari hidup saya. Pada peristiwa Mei 98 saya sudah berkuliah, dan pada masa itu tentunya sebagaimana juga banyak teman-teman yang di masa kuliah itu kita mencoba untuk mempertanyakan ulang struktur yang ada di dalam tata negara kita, apakah dia memang betul-betul bisa menghadirkan kesejahteraan, keadilan sebagaimana yang kita cita-citakan. Jadi pada saat itu rasanya semua orang bergerak ya. Nah pada peristiwa Mei 98 tiba-tiba saya dikejutkan pada satu kenyataan bahwa kamu itu gampang menjadi target dari kekerasan karena kamu perempuan,
karena kamu latar belakang etnis tertentu ataupun yang lainnya. Dan itu membuat saya berpikir keras sekali pada saat itu. Saya pikir jika seseorang atas sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, kan berbeda ya dengan kita mau jadi apa gitu, tapi latar belakang misalnya jenis kelamin atau ras atau etnis itu kan bukan sesuatu yang kita bisa kendalikan. Pada 20 tahun yang lalu mungkin fokus kita paling banyak adalah kekerasan yang terjadi di konteks konflik dan transisi politik ya. Nah karena itu pada tahun 2010 Komnas Perempuan dalam hal ini saya memang yang menggagasnya, kita mencoba untuk melihat apa yang sebetulnya dialami oleh perempuan Indonesia. Dan data menunjukkan bahwa ada 15 bentuk sebetulnya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia dalam berbagai modelnya. 15 bentuk ini sampai sekarang ada yang masih kita hadapi ya, dan tepatnya 15 bentuknya semuanya sebetulnya masih ada, cuman dia diatur dengan cara yang berbeda-beda. Kalau dulu kan kita kenalnya di wilayah fisik seperti ini ya, yang bentuknya bisa jadi kontak fisik itu secara langsung ataupun melalui verbal ya, atau gestur yang non fisik gitu. Tetapi dengan dunia digital sekarang ini ternyata ada satu ruang digital yang dia juga terhubung gitu dengan model yang ada di ruang fisik seperti sekarang ini. Saya bilang terhubung misalnya begini, pelecehan seksual sebelum ada digital juga terjadi pelecehan seksual, tapi pelecehan seksual juga bisa terjadi di ruang siber dengan nuansa dan juga dampak yang berbeda yang dialami, apalagi dengan model masyarakat Indonesia yang sangat terlibat ya, sangat engage gitu dengan berbagai isu yang ada di media sosialnya. Kita juga mengenal misalnya stalking gitu, yang kalau di penguntitan ya bahasa Indonesianya kan, kalau dulu penguntitan ini juga termasuk misalnya orang setelah diuntit orang merasa bahwa itu ancaman perkosaan ataupun dia diintip dan lain-lain gitu. Nah ternyata stalking atau penguntitan ini juga bisa dilakukan di ruang siber gitu. Begitu juga dengan misalnya sekarang dengan cukup banyak ya kasus-kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan yang bentuknya revenge porn ataupun balas dendam dengan muatan seksual gitu. Jadi mungkin dulu pernah membuat dokumentasi-dokumentasi tertentu yang kemudian dijadikan cara untuk menyatakan misalnya kalau si pacar ini tidak mau rujuk atau mantan istri tidak mau rujuk, justru foto-foto ini atau video-video inilah yang dibuka kepada publik. Atau yang dijadikan sebagai blackmailing gitu atau pemerasan. Jadi supaya si pihak perempuan ini mau melakukan layanan-layanan yang dimintakan oleh pelaku, bahkan termasuk pemerasan. Jadi dimensinya menjadi lebih kompleks gitu ya, karena ada situasi digital ini. Sekarang ini kan juga ada beberapa upaya ya untuk melakukan, kita kenalnya dengan corrective rape gitu, atau perkosaan yang dimasukkan untuk memperbaiki orientasi seksual seseorang. Jadi 2010 itu kami kemudian melakukan pemeriksaan pada data yang telah dikumpulkan. Saya katakan pemeriksaan karena Komnas Perempuan pada tahun 2001 itu sudah memulai yang kami sebut dengan catatan tahunan, yang merupakan kompilasi data dari kasus-kasus yang dilaporkan, baik itu langsung kepada Komnas Perempuan ataupun kepada lembaga-lembaga pengada layanan. Dan artinya kami punya waktu 10 tahun ya untuk melihat apa saja yang sebetulnya sudah didokumentasikan. Nah, tetapi di tahun 2010 setelah ada identifikasi 15 jenis kekerasan seksual ini, juga masih ini apakah sudah tepat gitu. Kami kemudian bersama dengan kawan-kawan pengada layanan mendedikasikan hampir 5 tahun itu hanya untuk membenahi dokumentasi, memastikan bahwa persoalan kekerasan seksual ini dipahami dan ditanggapi dengan lebih baik. Karena itu tagline-nya di 2010 sampai 2014 adalah kenali dan tangani kekerasan seksual. Kalau masih diingat ya, karena dia sempat jadi kampanye yang besar sekali di tingkat nasional, yang kemudian dengan juga semakin awareness-nya, semakin kesadaran pada isu ini muncul, juga dibantu oleh kawan-kawan media. Karena itu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, waktu itu ya namanya, itu menjadi bagian dari kampanye politik kedua kandidat presiden yang akan maju. Nah, dilanjutkan kemudian dengan pembentukan naskah akademis yang diserahkan kepada pihak legislatif
pada tahun 2016, yang tentunya setelah itu ada banyak perkembangannya sampai kemudian disahkan di tahun 2022. Seringkali dalam isu kekerasan seksual, orang mendekatkannya dengan persoalan moralitas, dan yang sering kali disudutkan adalah moralitas dari korbannya. Jadi jauh sebelum polemik undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, banyak sekali ya kita dengar bagaimana misalnya korban perkosaan tuh dibilang, oh ini pasti bukan perkosaan, tapi ini hubungan suka sama suka misalnya. Nah, padahal dia dua konsepsi yang bersinggungan, tetapi dia berbeda antara kekerasan seksual dengan persoalan kesusilaan. Tapi juga ada persoalan di mana literasi kita sangat rendah, sehingga orang gampang diarahkan untuk membenci sesuatu tanpa dia betul-betul tahu apa yang sebetulnya dia benci. Karena orang tidak membaca. Jadi misalnya bahkan ada seorang ulama yang dengan sangat terbuka menjadi viral, dia bilang ini di dalam ini ada ABCD, tapi ketika ditanyakan sebenarnya tidak ada teksnya, dan beliau sendiri tidak pernah membaca, almarhum ya kemudian ulama ini. Tapi kan sebagai seorang tokoh, dia mempengaruhi banyak lagi. Nah, di bawahnya juga sama-sama tidak membaca, tidak ada yang bertanya bahkan apakah betul. Saya tahu bahwa banyak ketidakyakinan pada proses legislasi, tetapi saya pikir misalnya kalau tuduhannya adalah ini akan legislasi yang menghalalkan zina, saya pikir tidak ada satu legislator pun yang akan menjadi pengusungnya. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Apalagi menjelang diperingatinya Hari Kartini. Tetapi ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tentunya sangat mengapresiasi ya bahwa akhirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa disahkan. Ada banyak terobosan di sana yang sebetulnya mencerminkan kegelisahan dari pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini. Terutama terobosan-terobosan hukum acara pidananya sebetulnya. Karena dulu kan tidak ada kepastian apakah perempuan korban itu bisa mendapatkan pendampingan atau tidak. Padahal kita tahu pendampingan itu sentral untuk bisa korban kekerasan seksual melanjutkan kasusnya. Begitu juga tentang soal pembuktian yang dimudahkan ya, dan juga sikap dari aparat hukumnya gitu yang akan sangat menentukan keyakinan diri dari si korbannya untuk melanjutkan kasusnya itu. Bagian lain yang juga sangat penting adalah tentang bagaimana pelindungan dilakukan. Kita tahu bahwa banyak korban yang kemudian takut untuk melaporkan kasusnya karena dia takut untuk kemudian akan diancam oleh pelaku, termasuk ancaman untuk gugatan balik. Dan di Undang-Undang TPKS ini menyatakan bahwa korban dan pelapor tidak boleh digugat secara hukum karena laporannya itu. Kalau berdasarkan kajian Komnas Perempuan di tahun 2020 ya terkait perkosaan saja sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, 70% dari korban ini tidak melaporkan kasusnya. Mereka bisa jadi karena malu atau karena takut dan tidak tahu kemana harus melaporkan, ataupun mereka juga sebetulnya tidak tahu apakah kalau dilaporkan mereka akan mendapatkan dukungan. Nah, ini terutama terjadi ketika mereka dalam usia yang masih muda, ataupun dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarganya, ataupun tokoh di dalam masyarakat, termasuk guru. Apalagi guru ini kalau dia sendiri menggunakan simbol-simbol keagamaan. Jadi itu sangat sulit. Sampai sekarang kita bisa bilang bahwa mungkin hanya sekitar 20-30% dari perempuan korban kekerasan seksual yang melaporkan kasusnya. Tentunya kita berharap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bisa menjadi solusi ya dari kemandekan-kemandekan
yang dihadapi oleh korban selama ini, termasuk juga untuk meningkatkan keyakinan korban untuk melaporkan. Kalau kita lihat dari presiden undang-undang yang lain seperti undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga ataupun undang-undang tindak pidana perdagangan orang, kehadiran undang-undang yang baik itu biasanya akan mendorong korban untuk melaporkan kasusnya. Salah satu alasan yang paling banyak untuk tidak melaporkan kasusnya adalah malu, dan ini konsepnya sangat dekat dengan aib dan moralitas tadi. Jadi seorang yang mengalami kekerasan seksual, khususnya perkosaan ataupun tindakan seksual lain seperti pelecehan seksual yang sebetulnya sudah menjurus pada aktivitas seksual. Kalau misalnya kita lihat kan dulu pernah ada kasus di komuter lain yang laki-lakinya menggesekkan tubuhnya sampai keluar semen itu. Nah, jadi yang penting untuk kita pahami adalah tindakan kekerasan seksual itu adalah sebuah tindakan yang menghantam pada kemanusiaan seseorang. Dan karena itu sebagai korban, kita perlu sama-sama membangun keyakinan bahwa yang dirusak itu pada satu peristiwa itu, tapi dia tidak akan menjadikan keseluruhan kehidupannya itu menjadi gagal. Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh korban sendiri, terutama untuk perempuan. Jika persoalan kekerasan seksual ini dikaitkan dengan moralitasnya, jadi nanti dia akan dimulai dituduh dengan bajunya, gerak-geriknya atau lainnya. Tapi kalaupun tidak, ketika dia menjadi korban perkosaan kan masih sering orang menganggap dia barang yang sudah rusak ya. Karena itu orang masih punya pendapat bahwa oh syukur masih ada laki-laki yang mau mengawini dia padahal dia korban perkosaan gitu misalnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang harus dihilangkan sebetulnya. Di dalam Undang-Undang TPKS kami dimandatkan untuk melakukan pemantauan ya. Dan dalam undang-undang itu juga disebutkan 3 tahun adalah waktu yang diberikan untuk memberikan laporan pertama bagaimana undang-undang ini dilakukan. Karena itu Komnas Perempuan juga sedang mempersiapkan diri model-model pemantauan yang bisa ia kembangkan. Komnas Perempuan juga di dalam upaya implementasi Undang-Undang TPKS ini mendorong penuh dan mendukung penguatan institusi unit perempuan dan anak di kepolisian. Jadi beberapa waktu yang lalu kan Kapolri juga sudah menyampaikan bahwa memang arah kebijakannya adalah membangun direktorat khusus ini. Jadi kami sangat mendukung arah kebijakan ini. Dan bahkan saat ini kami sedang bersama-sama menyiapkan MOU dengan pihak kepolisian agar nanti juga bisa membantu proses penguatan kapasitas dari awak-awak UPPA-nya. Kami juga mendorong agar ada unit khusus di kejaksaan. Ini sangat penting nih, karena kalau nggak tektokan jaksa sama polisi ya kasusnya bisa nggak kelar-kelar gitu. Di dalam situasi seperti ini, setiap dari kita bisa menjadi korban kekerasan seksual dalam beragam bentuknya. Tetapi saat yang bersamaan, setiap dari kita bisa menjadi pihak yang membantu untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Karena itu, mari kita sama-sama memberdayakan diri supaya kita bisa menjadi kekuatan untuk memastikan lingkungan yang aman bagi semua.